Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 4 saham bagus request dari subscriber Baca Saham. Dividen yield sampai dengan di atas 10%. Bagi dividen sampai dengan 4 kali setahun dan rasio DR sampai dengan hanya 10% saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Saham pertama yang di-request adalah saham ADRO. Pertama kita lihat dari harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ADRO mengalami penurunan harga saham yang sudah cukup signifikan dengan titik tertinggi sekitar 4 ribuan, kini hanya di angka 2.460. Bagaimana dari sisi valuasinya? Rata-rata PBV-nya adalah 0,93 kali dan saat ini diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Dulu sempat di atas PBV 1,5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 0,61 kali. Terkait probabilitas, teman-teman bisa lihat dalam 5 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya adalah 60%. 3 kali mengalami peningkatan dan 2 kali mengalami penurunan. Sekilas kita lihat tentang kinerja keuangannya. Laba perusahaan sayangnya mengalami penurunan di tahun 2023 ini dengan pencapaian profit 18,8 triliun rupiah. Nah, menariknya ADRO di sini top manajemennya memiliki kepemilikan saham perusahaan dengan nominal yang cukup besar, sehingga hal ini bisa menjadi poin plus. Untuk aspek dividen, ADRO juga sudah tidak diragukan di mana mereka biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan dividen yield yang di atas 10%. Ini kesimpulannya. Yang pertama, ADRO ini saham batubara yang menarik. Karena dengan ekuitas dan laba terbesar, PBV-nya terbilang rendah dibandingkan pesaingnya, sebut saja seperti UNTR, PTBA, dan ITMG. Yang kedua, dividen yang dibagikan juga besar setiap tahun meskipun tidak sebesar pesaingnya. Ini sebagai catatan. Yang ketiga, poin plusnya. Top manajemen dijabat oleh orang-orang yang memiliki saham ADRO. Hal ini bisa memberikan sedikit tambahan kepercayaan atas saham ini. Saat harganya turun, manajemen sempat membuat kebijakan buyback saham. Artinya, manajemen perusahaan ini peduli dengan harga saham ADRO. Yang keempat, rasio hutang masih cukup rendah sehingga bisa dikatakan resikonya juga tidak sebesar saham yang lain. Dan yang kelima, ADRO sudah turun banyak dari harga tertinggi dan saat ini cukup menarik untuk diperhatikan lebih lanjut. Oke, request kedua adalah saham TB. Pertama dari sisi harga sahamnya. Saat video ini dibuat, TB di harga 760 dan harga ini sudah turun signifikan jika dibandingkan dengan harga tertingginya di atas 1750. Nah, untuk historical PBV, rata-rata PBV adalah 1,1 kali dan saat video ini dibuat diperdagangkan 0,92 kali. Tapi sayangnya, TB ini masih merupakan saham baru yaitu listing di sekitaran tahun 2020 hingga 2021. Untuk probabilitasnya dalam 5 tahun terakhir, probabilitasnya cukup rendah yaitu hanya 40% saja. 2 kali mengalami peningkatan harga, 3 kali mengalami penurunan harga saham. Untuk tahun listing, tepatnya saham TB ini listing pada tanggal 18 November tahun 2019 dengan kepemilikan saham di masyarakat sekitar 30-an%. Untuk kinerja keuangannya, sayangnya laba perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan net profit 171 miliar rupiah. Dividen yieldnya 3,9 per 4,2 dengan PBV 0,92 kali. Tapi menariknya, rasio DR-nya hanya 10,7% saja, terbilang kecil dan hal ini bisa dikatakan cukup menarik. Selain itu, NPM dan ROE-nya sangat tinggi dengan angka di atas 20-an%. Untuk aspek dividen, saham ini membagi 3 kali dividen di tahun 2023. Kesimpulannya, pertama, TB masih saham baru yang belum punya sejarah minimal 10 tahun di bursa. Hal ini menjadi poin minus. Yang kedua, harga sahamnya sudah turun banyak dari titik tertinggi. Tapi saya pribadi belum terlalu tertarik dengan saham ini. Apalagi labanya turun hingga Q3 2023. Saat krisis tahun 2020, mereka juga tidak mampu mencetak laba dan malah rugi. Ketiga, dengan laba ratusan miliar, TB punya PBV 0,9 kali. Mana lebih menarik? Dengan ADRO yang mampu cetak laba belasan triliun, tapi PBV-nya hanya 0,7 kali. Yang keempat, meski begitu dari sisi perbandingan hutang terhadap modal, TB punya DR yang rendah. Artinya hutangnya sangat kecil jika dibandingkan modalnya. Dan yang kelima, di tahun 2023 mereka juga bagi dividen 3 kali dalam 1 tahun. Saham ketiga adalah GGRM. Apakah masih layak di hold? Karena saat ini downtrend banget.
Pertama kita lihat dari sisi harga sahamnya. Memang harga saham GGRM terus mengalami penurunan dan saat video ini dibuat di angka 19.900. Dulu bahkan sempat di atas Rp100.000, penurunan yang sangat signifikan. Untuk historical PBV, rata-rata dalam 5 tahun terakhir adalah 1,4 kali dan saat ini sudah 0,64 kali. Dulu bahkan sempat di atas 3,14 kali. Untuk probabilitasnya sangat rendah dengan angka 20% saja, di mana dalam 5 tahun hanya pernah naik di tahun 2023. Nah, saham GGRM ini listing sejak tahun 1990 dengan kepemilikan di masyarakat sekitar 20-an%. Nah, menariknya, Presiden Komisaris dan Presiden Direktur dari saham ini masih merupakan orang yang memiliki hubungan erat dengan pemegang saham mayoritasnya, yang mana teman-teman bisa lihat untuk datanya pada tampilan berikut ini. Kemudian, untuk aspek labanya, pertumbuhan laba sangat signifikan di tahun 2023 ini dengan pencapaian net profit 4,4 triliun rupiah. Dividen yieldnya juga besar dengan angka 6%. PER-nya 6,4 kali dengan PBV 0,6 kali. Sayangnya rasio profitabilitas tidak terlalu menarik dengan NPM dan ROE di bawah 10%. Meskipun begitu, DER-nya masih rendah dengan angka 44%. Untuk aspek dividen, sayangnya saham ini sempat absen di tahun 2020. Untuk GGRM ini kesimpulannya. Yang pertama, GGRM ini menarik karena bisa dikatakan saham besar yang punya PBV rendah, bahkan hanya 0,6 kali saja. Padahal labanya tumbuh di tahun 2023, bahkan tumbuh signifikan. Kedua, selain itu, top manajemen perusahaan ini merupakan orang yang punya kepemilikan atas GGRM, sehingga sebenarnya masih cukup meyakinkan. Yang ketiga, masalahnya, sektor rokok sangat terdampak dengan kenaikan biaya cukai, sehingga menggerus laba yang mereka peroleh. Yang keempat, tapi jika dilihat dari historical PBV 5 tahun terakhir, angka PBV saat ini sudah mulai menarik. Dan yang kelima, sayangnya GGRM sempat absen atau tidak konsisten membagi dividen di tahun 2020. Saham terakhir, SMSM. Untuk aspek probabilitas, dia memiliki probabilitas 60%. Artinya 3 kali mengalami peningkatan dan 2 kali mengalami penurunan. Tapi menariknya dalam 3 tahun terakhir, saham ini selalu mengalami peningkatan harga saham setidaknya saat video ini dibuat. Untuk historical harga sahamnya di angka 2100 dan angka ini bisa dikatakan mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya meskipun jika dibandingkan dengan harga tertinggi masih mengalami sedikit penurunan. Untuk historical PBV-nya, rata-rata PBV adalah 3,5 dan saat video ini dibuat 3,8 kali. Untuk aspek PBV, saham SMSM ini tidak menarik karena sudah tergolong tinggi. Saham ini listing sejak tahun 1996 dengan kepemilikan di masyarakat sekitar 40-an%. Labanya di tahun 2023 menariknya mengalami peningkatan jika diproyeksikan berdasarkan data Q3-nya. Pencapaian labanya sekitar 694 miliar. Nah, untuk aspek PBV, saham ini memiliki PBV 3,8 kali dan PER 13 kali. Untuk aspek profitabilitas, NPM dan ROE-nya menarik karena di atas 15%. Selain itu, DER-nya hanya 30,9% saja. Nah, ini merupakan hal yang menarik. SMSM ini merupakan saham yang terkenal rutin membagi dividen dalam 1 tahun, di mana mereka membagi 4 kali dividen di tahun 2023. Kesimpulannya, yang pertama, SMSM harganya terus naik tapi PBV-nya sudah tinggi dengan angka di atas 1,5 kali. Hal itu berarti kenaikan harganya tidak bisa diimbangi dengan kenaikan kinerja keuangan. Kedua, perusahaan juga hanya menghasilkan laba miliaran rupiah dan hal itu rasanya kurang murah jika dibandingkan dengan PBV 3,8 kali. Kamu bisa bandingkan dengan BRI yang hasilkan 60 triliun tapi punya PBV di bawah 3 kali. Memang tidak apple to apple dari sisi industri, tapi bagaimana jika dilihat hanya dari sisi labanya? Yang ketiga, saham SMSM ini menjadi menarik karena mereka sering bagi dividen, meskipun secara total yield tidaklah terlalu besar. Sebagai contoh, di tahun 2023, mereka bagi dividen 4 kali setahun. Di sini ada yang dikoreksi untuk tampilan ini bukan tahun 2024, tapi tahun 2023. Nah, demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol.
Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, kedua, strategi nabung saham, ketiga, The Stock Market, dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.